Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan bahan renungan yang ke-9. Tafakkur adalah jalan untuk mengenal Tuhan. Berikut ini akan kami paparkan contoh-contohnya. Bila direnungkan, sedetik dari hidup ini pun sudah merupakan mukjizat. Coba renungkan, bagaimana kita bisa bernafas, punya jantung yang berdetak, mata yang berkedip, telinga yang dapat mendengar, lidah yang dapat merasakan kenikmatan makan, dan seterusnya. Semuanya sungguh menakjubkan, luar biasa. Mengapa semuanya itu bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan tanpa kita sadari. Ketika gigi kita tanggal 1, kita menjadi susah makan. Ya Allah, gigi 1 hilang begitu susahnya makan, dan rasanya ada yang berkurang dalam kenikmatannya makan. Ya Allah, sekian tahun Engkau berikan gigi itu. Baru sekarang kusadari artinya ketika dia copot. 1 gigi menjadi begitu bernilainya. Lalu bagaimana dengan tangan, hidung, mata, telinga, dan otak kita? Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, dengan bertafakur seperti ini akan timbul rasa malu. Betapa Allah telah memberikan karunia yang sangat banyak, tetapi kita tidak mengabdi kepadanya dengan sungguh-sungguh. Untuk tafakur yang agak berat, marilah kita ikuti renungan kekhawatiran seorang manusia yang sadar akan adanya kehidupan setelah kematian. Sesaat setelah rohku berpisah dengan jasad, yaitu ketika aku mulai memasuki alam kehidupan yang baru, kekhawatiran, kecemasan mulai muncul. Apakah aku dapat tersenyum menjumpai malaikat yang memberikan salam dan yang akan menanyaiku tentang kehidupanku di dunia? Wahai anak Adam, engkaukah yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkanmu? Wahai anak Adam, engkaukah yang merengkuh dunia atau dunia yang merengkuhmu? Wahai anak Adam, engkaukah yang mematikan dunia atau dunia yang mematikanmu? Ketika jasadku digeletakkan menunggu untuk dimandikan, aku berkata dalam hati, wahai anak Adam, di manakah tubuhmu yang kuat itu? Mengapa kini engkau tidak berdaya? Wahai anak Adam, di manakah lisanmu yang lantang dulu? Mengapa kini engkau terdiam? Mampukah aku tegar menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat yang sebentar lagi diajukan kepadaku? Wahai anak Adam, di manakah orang-orang yang mengasihimu? Mengapa kini mereka membiarkanmu tergeletak sendirian tanpa daya? Sewaktu mayatku dibaringkan di atas kain kafan siap dibungkus, kembali hati ini bertanya, mampukah aku menjawab dengan benar apa yang ditanyakan malaikat? Wahai anak Adam, bersiaplah engkau pergi jauh tanpa membawa bekal. Wahai anak Adam, pergilah dari rumahmu dan jangan pernah kembali. Wahai anak Adam, naikilah tandu, kerendo yang tidak akan pernah engkau nikmati lagi setelahnya itu. Tatkala jenazahku dipikul di atas kerendo, sanggupkah aku bersikap tenang dan anggun seperti seorang raja yang ditandu prajurit? Wahai anak Adam, bahagialah engkau apabila engkau termasuk orang-orang yang bertaubat. Wahai anak Adam, berbahagialah engkau apabila selama di dunia engkau selalu taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Wahai anak Adam, berbahagialah engkau apabila yang menjadi teman abadimu di alam kubur adalah ridho Allah. Celakalah engkau apabila teman abadimu amal buruk, dosa, dan murka Allah. Ketika aku dibaringkan untuk disalati, akankah diriku mampu tersenyum manis
Wahai anak Adam, semua perbuatan yang telah engkau lakukan akan engkau lihat kembali. Wahai anak Adam, apabila selama ini engkau tenggelam dalam amal soleh, maka bergembiralah. Wahai anak Adam, apabila selama ini engkau tenggelam dalam kemaksiatan menuruti nafsu, maka sambutlah penderitaan akibat keenggananmu mengabdi kepadanya. Sewaktu jasadku berada di tepi kubur, siap untuk diturunkan ke liang lahat, akankah lidahku keluh menjawab pertanyaan malaikat? Wahai anak Adam, kedamaian apakah yang engkau bawa untuk menempati rumah cacing ini? Wahai anak Adam, cahaya apakah yang engkau bawa untuk menempati rumah yang gelap gulita ini? Wahai anak Adam, siapakah temanmu yang kau ajak menemanimu dalam penantian panjang ini? Tatkala aku sudah diletakkan di liang kubur, masih mampukah aku tersenyum menjawab ucapan selamat datang yang disampaikan bumi kepadaku? Bumi berkata, wahai anak Adam, ketika berada di punggungku engkau bergelak tawa. Kini setelah berada di perutku, apakah engkau akan tertawa juga? Ataukah engkau akan menangis menyesali diri? Wahai anak Adam, ketika berada di punggungku engkau bergembira ria. Kini setelah berada di perutku, apakah kegembiraan itu masih tersisa? Ataukah engkau akan tenggelam dalam duka nistapa? Ataukah engkau akan tenggelam dalam duka nistapa? Wahai anak Adam, ketika berada di punggungku engkau bersilat lidah menolak kebenaran syariat Islam. Masihkah kini engkau bernyanyi ataukah engkau akan diam membisu 1000 bahasa bergelut dengan penyesalan? Setelah aku sendiri terbujur kaku dihimpit bumi tanpa daya dalam liang lahat, setelah aku sendiri terbujur kaku dihimpit bumi tanpa daya dalam liang lahat, sementara sanak keluargaku beserta teman-teman karibku pulang ke rumahnya masing-masing, kecemasan, kemasgulan, ketidakberdayaan menguasai diriku. Sekarang aku sendirian dalam keterasingan yang sempurna. Mereka telah pergi meninggalkan engkau dalam kesempitan dan kegelapan. Padahal dulu engkau membangkang tidak mau taat kepada Allah semata-mata untuk kepentingan mereka. Balasannya, apa yang engkau peroleh dari mereka setelah kamu mati? Masih pantaskah aku mengharapkan surga? Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, bahan untuk tafakkur sungguh amat banyak dan melimpah. Kisah-kisah, nasihat-nasihat, bahkan syair-syair pun dapat kita buat bahan bertafakkur. Sebagai contoh, marilah kita renungkan 2 syair berikut ini. Judulnya, Waktu, Nafas yang takkan kembali. Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun. Tanpa terasa nafasku terus berjalan, setia menuntunku ke pintu kematian. Sebenarnya dunialah yang kujauhi, dan liang kuburlah yang kudekati. 1 hari berlalu, berarti 1 hari berkurang umurku. Umurku yang tersisa di hari ini sungguh tidak ternilai harganya. Sebab hari belum tentu jadi bagian dari diriku. Karena itu, jika 1 hari berlalu tapi tiada pahala dan keyakinanku bertambah, apalah arti hidupku di mata Allah? Syair yang kedua, ketika Allah berkata tidak. Ya Allah, ambillah kesombonganku dariku. Tidak. Bukan aku yang mengambil, tapi kau sendiri yang harus menyerahkannya. Ya Allah, berilah aku kesabaran. Tidak, kesabaran diperoleh dari ketabahan dalam menghadapi cobaan. Aku tidak memberikan kesabaran. Engkau harus meraihnya dengan usahamu sendiri. Ya Allah, berilah aku kebahagiaan. Tidak, aku memberi keberkahan dan hikmah. Sedangkan kebahagiaan tergantung padamu sendiri. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesusahan. Tidak, penderitaan akan menjauhkanmu dari jerat duniawi dan mendekatkanmu padaku. Ya Allah,
beri aku segala hal yang menjadikan hidup ini nikmat. Tidak, aku beri kau akal dan kalbu serta Al-Quran, supaya kau dapat menikmati kehidupan. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, nasihat dari para bijak pun dapat kita tafakuri. Misalnya, perbuatan dosa adalah penghantar pada kekufuran, sebagaimana halnya demam penghantar menuju kematian. Keinginan agar keistimewaanmu diketahui orang adalah bukti tidak adanya kejujuran dalam kehambaanmu. Orang yang benar-benar gila adalah orang yang pikirannya masih waras, ia mengaku hamba Tuhan dan mengharapkan surganya, sementara ia malas mematuhi perintah-perintahnya. Itulah orang gila yang waras. Maksiat yang Anda lakukan pada hakikatnya adalah secara sadar Anda menandatangani kontrak untuk tinggal di neraka. Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Islam Aktual berpendapat, seorang Muslim dituntut harus bertindak secara sadar, yaitu dengan menggunakan seluruh kemampuan atau potensi intelektualnya. Menurutnya, karena itulah Al-Quran bertanya, Qul hal yastawil a'ma wal basir, afala tatafakkarun. Katakan, apa sama orang yang buta dan orang yang melihat? Tidakkah mereka berpikir? Al-An'am 50. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, hikmah Allah dan hidayah Allah tidak pernah diberikan Allah secara cuma-cuma, secara gratis. Tetapi ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menggunakan akal dan rasa yang dimilikinya. Akal untuk menganalisa lalu memahami, dan rasa untuk meresapkan atau menghayatinya. Dr. Nurholis Majid dalam bukunya Pintu-Pintu Menuju Tuhan mengatakan, Al-Quran dari waktu ke waktu menggugat manusia untuk berpikir, merenung, dan menggunakan akalnya. Berpikir adalah sebagian daripada petunjuk Allah ke arah iman kepadanya. Allah memuji mereka yang berjiwa terbuka, suka mendengarkan pendapat orang lain, kemudian mengikuti mana yang terbaik dari pendapat itu, yaitu setelah melalui kegiatan berpikir dan pemeriksaan serta pemahaman yang kritis dan teliti. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, tiada kekayaan lebih utama daripada akal, tiada kepapaan lebih menyedihkan daripada kebodohan, tiada warisan lebih baik daripada pendidikan. La aghna kal aql wala faqra kal jahl. Mengerti atau mengenal kebenaran saja tidaklah cukup, karena Al-Quran mengatakan bahwa orang yang terhindar dari kerugian adalah mereka yang memenuhi 4 kriteria. Pertama, yang mengenal kebenaran. Kedua, yang mengamalkan kebenaran. Ketiga, yang saling nasihat-menasihati mengenai kebenaran. Dan yang keempat, yang sabar dan tabah dalam mengamalkan serta mengajarkan kebenaran. Al-Quran tanpa akal lumpuh, akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu. Tafakkur adalah jalan untuk mengenal menuju Tuhan. Adapun indikator keberhasilannya adalah timbulnya motivasi-motivasi yang dapat memudahkan untuk taat melaksanakan aturan main yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Pengalaman telah membuktikan bahwa pekerjaan sesulit apapun akan terasa menjadi ringan bila dilandasi dengan motivasi yang kuat. Motivasi yang tercipta lewat tafakur ini sifatnya sangat individual, artinya belum tentu hasil tafakur seseorang dapat cocok bila digunakan oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebaik-baik yang tertanam di dalam hati itu adalah keyakinan. Sedangkan keyakinan tidak bisa tertanam hanya melalui mata dan telinga saja, tetapi ia harus dibenamkan dalam bawah sadar oleh akal. Dengan demikian dapatlah kiranya dimengerti mengapa ceramah agama atau pengajian yang kita ikuti sering tidak dapat menambah keyakinan kita. Hal ini disebabkan tiada lain karena kita hanya menggunakan mata dan telinga saja. Sementara akal dan hati yang kita perlukan untuk mencerna
kita tinggalkan di rumah. Akal tanpa kalbu menjadi manusia seperti robot. Pikir tanpa zikir menjadi manusia seperti setan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.